Nah, di sini disebutkan apa sih pengertian dan manfaat dari standar cost ini atau biaya standar ini. Jadi nanti akan ada yang namanya biaya standar dan standar biaya. Nah, kalau kita bicara mengenai biaya standar atau standar cost, itu kita bicara mengenai biayanya. Ya, kita bicara mengenai biayanya, biasanya kita sudah ada penentuannya. Maksudnya ketika kita mau mengerjakan produk A, mau mengerjakan produk B, biaya standarnya berapa. Jadi biaya yang telah kita tentukan di awal itu berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan biaya standar. Jadi ketika kita mau memproduksi suatu barang, satu produk itu akan dihargai berapa biayanya, membutuhkan biaya berapa untuk mendapatkan produk yang standar, ya, untuk mendapatkan produk yang standar. Biaya yang dikeluarkan ini nantinya asumsinya adalah asumsi normal. Maksudnya normal itu tidak ada inflasi, tidak ada bencana alam, tidak ada faktor-faktor berhemat berlebihan alias pelit, gitu ya, itu tidak ada. Jadi ketika kita mau memproduksi barang, kita harus menentukan biayanya secara standar agar menghasilkan produk yang standar. Nah, apa bedanya dengan standar biaya? Nah, kalau dibedakan dengan standar biaya ini adalah sebuah acuan, ya, standarisasi. Standarisasi ini yang bisa kita gunakan sebagai acuan, yang bisa kita gunakan sebagai landasan. Jadi misalnya kita mau memproduksi kue, gitu ya, kita mau memproduksi kue kering. Standarnya kita menggunakan apa? Misalnya tepung terigu, gitu ya, sebagai bahan baku kita menggunakan tepung terigu. Nah, tepung terigu ini adalah standar biayanya, harganya berapa? Ya, biayanya standar untuk harga tepung terigu ini misalkan harganya per 500 gram adalah 10.000, ya, per 500 gram adalah 10.000. Nah, kalau kita bicara mengenai biaya standar, gitu ya, biaya standar ini tergantung produknya. Nah, ini tergantung dengan produknya. Jadi, kalau standar biaya itu adalah standar harga yang melekat pada suatu produk. Kalau bicara mengenai biaya standar, maka kita akan bicara mengenai produk apa yang akan kita produksi. Nah, kualitasnya seperti apa? Nah, itu kita bisa mengacu pada standar biaya. Sebentar ya. Apa namanya? TV saya otomatisnya nyala. Saya matikan sebentar. Oke, saya ulang sekali lagi. Kalau kita bicara mengenai biaya standar, maka kita akan menentukan dulu produk yang akan kita produksi. Ya, sekali lagi kita akan menentukan produk yang akan kita produksi. Misalnya, saya contohkan kita akan membuat kue kering, gitu ya. Kita akan membuat kue kering, misalnya nastar, gitu ya. Kita mau membuat kue kering, misalnya nastar. Nah, untuk membuat kue kering atau nastar ini, saya memilih untuk memproduksi kue kering nastar dengan standar premium, misalnya dengan biaya standar premium. Maka saya akan membutuhkan terigu, terigunya adalah grade A, misalnya saya membutuhkan merek Cakra, misalnya. Kemudian saya tidak menggunakan margarin, tapi saya akan menggunakan butter dengan merek Wishman, misalnya seperti itu. Kemudian saya akan membuat isiannya atau selai nanasnya akan saya buat sendiri dengan cara homemade, misalnya seperti itu.
Maka biaya standar yang kita tentukan di sini tentu akan berbeda dengan standar biaya. Nah, kalau kita bicara mengenai standar biaya, maka kita hanya akan bicara mengenai standar biaya membuat kue kering berjudul nastar. Hanya butuh terigu misalnya, kemudian hanya butuh margarin misalnya, enggak harus wisman, tapi margarin. Harga margarin dengan harga wisman sebagai butter itu kan jelas berbeda. Tapi nanti juga akan menghasilkan kue nastar, hanya grade-nya yang berbeda. Tetapi standar biaya untuk nastarnya itu adalah semuanya hampir sama. Itu namanya standar biaya. Tapi kalau kita bicara mengenai biaya standarnya, nah itu tergantung produk yang kita mau produksi. Misalnya kita mau produksi untuk kue kering nastar premium misalnya, maka biaya standarnya jelas akan berbeda dengan standar biaya hanya untuk kue nastar. Nah, di situ letak perbedaan antara biaya standar dengan standar biaya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau biaya standar itu tergantung produk yang kita produksi. Kalau standar biaya itu yang bisa kita jadikan acuan, yang bisa kita jadikan pegangan, resep. Misalnya kalau ada resepnya apa, itu yang bisa kita jadikan perbedaan. Kemudian di sini diceritakan ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya menggunakan biaya standar ketika kita memproduksi suatu barang? Ya, ketika kita memproduksi suatu barang. Nah, di sini diceritakan kita lebih mudah untuk menetapkan anggaran. Nah, anggaran apa yang dimaksud di sini? Anggaran yang dimaksud di sini adalah anggaran biaya produksinya. Ya, anggaran biaya produksinya. Kalau kita punya biaya standar untuk produk yang akan kita produksi, tentunya kita sudah paham betul ketika memproduksi suatu produk, kita butuh bahan baku, kita butuh bahan penolong, kita butuh tenaga kerja, kita butuh beberapa overhead pabrik yang sesungguhnya. Misalnya seperti itu. Untuk BOP-nya, misalnya kita sudah menganggarkan berdasarkan persentasenya, ya bisa persentase bahan bakunya, bisa persentase tenaga kerjanya, atau berdasarkan dengan jam kerja mesin, dengan jam kerja TKL-nya, gitu ya, berapa persentasenya. Nah, itu kita bisa menetapkan anggaran di awal, ya, kita bisa menetapkan anggarannya di awal. Kemudian manfaat yang kedua adalah bisa mengendalikan biaya. Nah, apa maksudnya mengendalikan biaya di sini? Maksud dari mengendalikan biaya di sini adalah adanya proses efisiensi dan efektivitas. Tidak terjadi pemborosan. Kita bisa menilai, kita bisa melihat, kita bisa memprediksi sekiranya kita nanti juga akan melakukan pembelian bahan baku itu ketika persediaan kita berada pada posisi seperti apa. Nah, kalau kita bisa mengendalikan biayanya, kita bisa menghitung dengan cermat, realisasinya juga hampir sama dengan perhitungan yang kita lakukan, maka bisa terjadi pengendalian biaya yang efektif dan efisien. Apa yang kita korbankan dengan produk yang akan kita buat, gitu ya, sudah jadi produknya dengan yang pengorbanan yang kita keluarkan, itu nanti bisa kita hitung manfaatnya. Jadi yang dikorbankan adalah tidak lebih boros dibandingkan dengan nanti hasilnya. Jadi tidak mengeluarkan banyak effort, tidak menggunakan banyak pengeluaran gitu ya, tetapi nanti pemasukannya jadi dia lebih rendah. Jadi terjadi efektivitas dan efisiensi di situ. Kemudian nanti dapat menyederhanakan prosedur perhitungan biaya, menyusun laporan biaya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, nanti dia akan mempermudah kita untuk menyusun laporan biaya produksi. Intinya seperti itu, menyusun biaya produksi. Jadi satu produk sudah ketemu standar biaya standarnya berapa, per produknya berapa. Jadi ketika kita memproduksi misalnya 1.000, 2.000 unit, itu kita bisa lebih cepat dalam proses perhitungannya. Kemudian ini ada membebankan biaya ke persediaan, produk dalam proses, dan produk jadi. Ini maksudnya adalah pengakuannya. Jadi nanti biayanya akan dibebankan pada persediaan itu ya bahan bakunya, kemudian bahan penolongnya, gitu ya. Kemudian ketika sudah mulai proses, maka akan kita akui sebagai barang dalam proses. Ketika sudah jadi, maka akan kita akui sebagai produk jadi.
Nah, jadi memang ada beberapa manfaat, diantaranya adalah kita bisa menetapkan anggaran biaya produksi, kemudian ada proses pengendalian biaya, di mana di situ ada efektivitas dan ada efisiensi, kemudian kita bisa lebih mudah untuk menyusun laporan biaya produksi, kemudian kita akan lebih untuk membebankan biaya tersebut ke dalam proses produksi, produk jadi, ataupun ketika kita mau masukkan ke dalam persediaan. Ini ada pertanyaannya di kuis kalau nggak salah nomor 4. Bisa terjawab kemarin kuisnya ini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, ini sistem kalkulasi biaya standarnya. Bagaimana cara mengkalkulasinya gitu ya berarti. Nah, ini penetapan standar yang tepat untuk manufaktur gitu ya, untuk perusahaan manufaktur itu biasanya makanya disebut biasanya berdasarkan pada standar yang diberlakukan di perusahaan tersebut. Jadi ketika kita mau menentukan standarisasi biaya gitu ya, jadi biaya standar dengan standar biaya itu berbeda gitu ya. Kalau kita mau menetapkan biaya standar, kita juga harus punya standar biaya. Nah, standar biaya ini yang nantinya akan menjadi acuan ketika kita menyusun biaya standar. Nah, ketika sudah tersusun biaya standarnya, biasanya akan terjadi keberhasilan dalam proses produksi di perusahaan manufaktur. Karena kita nanti jadi tahu kualitas produk pun juga tidak akan menurun gitu ya, kualitas produknya. Jadi ada istilahnya kontrol produk gitu ya, controlling produknya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan biaya standar 5.000 untuk per produknya, sebenarnya masih bisa diefisiensikan, misalnya menjadi 3,5 atau menjadi 3.000 gitu ya. Tapi kualitas produknya kita nggak bisa bohong. Jadi di situ juga ada controlling terhadap produk. Biaya standar ini akan membantu untuk menghasilkan produk yang standar. Nah, makanya nanti akhirnya standar biaya ini nanti akan dijadikan pedoman, akan dijadikan acuan, akan dijadikan landasan. Ketika memproduksi suatu produk tidak berdasarkan standar yang ditentukan atau biaya standarnya dilanggar, maka produk yang dihasilkan pun bisa menjadi produk yang tidak sesuai, terjadi penurunan kualitas. Ini tanggung jawabnya siapa? Nah, ini tanggung jawabnya ya mungkin di level middle manager. Nah, di level middle manager. Kemudian ini, nanti kalau teman-teman mengambil topik tema bahan baku, gitu ya, topik tema bahan baku di laporan akhir teman-teman, nanti teman-teman akan mencari tahu dari UMKM yang teman-teman teman-teman teliti, teman-teman observasi, gitu ya, itu bahan baku standarnya itu terdiri dari apa saja. Nah, di sini dimaksudkan masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran tertentu kuantitas standar. Jadi, bahan baku yang kita gunakan ini nantinya akan menghasilkan produk berapa banyak. Intinya itu poin yang ini. Jadi, bahan baku yang kita gunakan untuk memproduksi secara standar itu nanti akan menghasilkan berapa produk standarnya. Nah, kalau kita bisa menghasilkan produk standar dari bahan baku yang standar, maka kita juga akan mudah untuk menentukan harga jual yang standar itu berapa. Nah, intinya seperti itu. Kemudian, nanti ketika kita mau menggunakan bahan baku secara kuantitas, gitu ya, banyaknya bahan baku yang kita gunakan, nanti digunakan metode teknis. Jadi kalau ini teknisnya gitu ya, teknisnya. Jadi ketika kita mau memproduksi suatu barang, gitu ya, kita menggunakan bahan baku, kuantitas berapa banyaknya bahan baku yang kita gunakan. Nah, itu nanti akan menjadi catatan tersendiri secara teknis. Nah, catatannya seperti apa? Nah, di sini ada menghitung rata-rata pemakaian bahan baku. Nah, jadi biaya standar untuk bahan baku itu kita mendasarkan pada masa lalu.
Bagaimana contohnya? Misalnya contohnya selama kurun waktu 1 tahun, gitu ya, selama kurun waktu 1 tahun, di tahun 2021 saya membutuhkan 500.000 ton, misalnya 500.000 ton. 500.000 ton bahan baku berupa misalnya terigu, misalnya. Nah, 500.000 ton berupa terigu ini nantinya ketika kalian membuat pencatatan akan di breakdown ke dalam laporan biaya produksi per bulannya. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan bulan Desember. Dengan total penggunaan adalah 500.000 ton. Tetapi bisa jadi per bulannya ini bisa digeneralisasi, maksudnya adalah per bulannya kita memproduksi berapa, ada kenaikan atau penurunan produksi atau tidak. Itu yang perlu dicermati. Ketika nanti teman-teman terjun ke UMKM. Jadi misalnya bulan Januari memproduksi 500 unit. Ternyata dari 500 unit ini hanya membutuhkan 100 ton saja. Atau malah mungkin kurang dari 100 ton di bulan Januari. Nah, tapi ketika di total 1 tahun, dia butuh 500.000 ton. Nah, kalau kita butuh 500.000 ton, dibagi 12, gitu ya, berarti per bulannya sekitar 60 sekian ton. 60.000 sekian ton, misalnya seperti itu. Tapi bisa jadi per bulannya itu berbeda. Jadi Januari dengan Februari itu bisa jadi berbeda. Itu adalah kenyataan langsung di lapangan ya. Maksud saya kenyataan langsung di lapangan itu bulan Januari, Februari bisa berbeda. Tapi kalau kita mau menghitung rata-ratanya, berarti 500.000 ton ini kita bagi menjadi 12 per bulannya, berarti ada sekitar 60.000 ton. Nah, makanya ada ini di yang kedua, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu. Nah, itu tadi berarti kan setiap bulannya, makanya saya bilang bisa berbeda. Secara rata-rata, misalnya 60.000 ton. Tetapi secara real, secara nyata, misalnya di bulan Mei, dia ternyata paling bagus. Atau di bulan April dia paling bagus produksinya. Kenapa di situ? Karena ada event kondisionalnya. Lebaran misalnya, jadi produksi nastar kan dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tapi mungkin di bulan-bulan seperti Oktober, dia produksinya tidak terlalu banyak, karena mungkin di situ tidak ada event sama sekali. Tapi di Desember dia naik lagi karena ada event Natalnya. Nah, jadi teman-teman nanti ketika ini juga sudah masuk yang namanya analisis ya, yang namanya analisis. Nah, jadi saya sedikit langsung memasukkan project based learning ya. Jadi kalau teman-teman nantinya next ada mata kuliah yang mengandung project based learning, nah cara menganalisisnya seperti itu. Kemudian setelah yang paling baik, yang paling buruk, nah menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik nih. Itu tadi berdasarkan tadi. Jadi rentang waktu selama 1 tahun teman-teman tahu, per bulannya teman-teman tahu, gitu ya. Yang paling baik ada di sisi bulan apa, yang paling buruk ada di sisi bulan apa. Biasanya di situ ada momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu ketika kita mau menggunakan bahan baku tersebut. Nah, ini. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa harga perkiraan di masa yang akan datang. Biasanya bisa jadi kita memprediksi ada kenaikan 1-2% atau 5% atau bahkan mungkin 10% bahan bakunya kita perkirakan. Nah, ini adalah memperkirakan, berarti kita akan menganggarkan. Nah, kemudian harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Nah, ketika kita bikin standar tadi, misalnya standar biayanya berapa, kita bisa menggunakan standar tersebut juga. Kemudian, harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Nah, kalau dalam jangka panjang ini kita nggak kalau untuk saat ini ya, misalnya kita bicara saat ini ya kita nggak terlalu bisa ini ya, karena kan harganya
untuk sekarang fluktuatif banget. Maksudnya segala bahan baku, terigu, minyak, gitu ya, apalagi minyak, gitu ya, harganya sudah bukan lagi berbeda, bukan lagi naik turunnya nggak ini ya, tapi ganti harga. Misalnya kemarin minyak bisa 14.000, sekarang minyak bisa mencapai per liternya 25.000. Jadi bisa 2 kali lipat. Jadi memang kalau kita mau menganggarkan harga tersebut untuk jangka panjang, maka kita harus menentukan perkiraan kenaikan harga tersebut. Ini jam kerja standar. Nah, jam kerja standar ini jam kerja ketika memproduksi suatu barang. Di sini ada menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dalam kartu harga pokok. Dan jadi misalnya kalau memproduksi yang kemarin itu dia berapa tenaga kerja yang dia butuhkan, jam kerjanya membutuhkan berapa, jam kerja normal apa tidak. Tes run operasi produksi gitu ya. Jadi kalau tes run ini ya ketika dalam keadaan normal, ketika dalam keadaan normal kita mau memproduksi pesanan, kita memproduksi pesanan atau memproduksi produk gitu ya. Untuk operasional normalnya itu seperti apa? Misalnya normalnya operasinya hanya 8 jam. 8 jam itu kita menghasilkan kuantitas produk berapa. Nah, ini dengan syarat tenaga kerjanya juga ini ya, tenaga kerjanya juga sudah bisa diprediksi. Misalnya satu orang tenaga kerja dengan 8 jam jam kerja dia menghasilkan misalnya berapa biji itu kue nastar misalnya seperti itu. Jadi itunya jelas. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, ini analisis variannya. Jadi varian di sini penyimpangan. Kalau di statistik itu ada deviasi gitu ya, deviasi. Nah, di sini penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih atau varian. Nah, varian di sini adalah selisih antara biaya yang sudah kita sebutkan tadi, biaya standarnya, biaya standar yang kita tentukan dengan biaya kenyataan yang sesungguhnya. Nah, dengan kenyataan yang sesungguhnya itu ada terjadi perbedaan atau tidak. Jadi kita menentukan biaya standarnya misalnya saat ini saya menentukan biaya standar dengan produk premium, nastar premium itu Wismannya misalnya harganya 100.000 gitu ya. Nah ternyata pas saya beli saya nggak nyetok, saya mau beli persediaan, ternyata sudah naik menjadi 140.000 misalnya. Nah, di sini ada perbedaan. Wisman ini misalnya saya kategorikan sebagai bahan baku. Berarti ada varian mungkin sebesar hampir 40.000. Nah, di sini mungkin nanti akan ada cara menghitungnya. Nah, ini selisih antara biaya aktual dengan biaya standar yang ditetapkan sebelum kegiatan operasional perusahaan, itu disebut dengan varian. Nah, varian yang pertama di sini disebut sebagai varian bahan baku. Nah, disebut sebagai varian bahan baku. Nah, ini apa ini varian bahan baku? Material price variance. Selisih antara jumlah yang dibayarkan untuk kuantitas bahan baku tertentu dan yang seharusnya dibayar menurut biaya standar yang sudah kita susun tadi. Nah, ini terus tiba-tiba muncul ini rumusnya AKI kali AP minus AKI kali SP. Nah, kemudian ada disederhanakan gitu ya, AKI sama dengan AP minus SP. Pertanyaan saya ini yang bikin PowerPoint, AKI itu apa, AP itu apa, SP itu apa? Ini ya. Selanjutnya, Bu. Iya. Oke, lain kali dibalik ya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya biar teman-temannya nggak bingung. Ya, Bu. Oke, kita lihat. Di sini ada yang pertama adalah varians kuantitas untuk bahan baku. Berarti kalau tadi material price-nya, berarti harganya, kita bicara mengenai harga, berarti kita bicara mengenai rupiahnya. Sedangkan yang ini kita bicara kuantitasnya. Oke, kita bicara mengenai kuantitasnya. Perbedaan antara kuantitas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dengan kuantitas yang seharusnya
distandarkan. Jadi kuantitas penggunaan bahan baku. Nah, di sini tadi akti itu adalah actual quantity. Actual quantity ini adalah berapa banyaknya yang berhasil kita produksi secara aktual. Ya, aktualnya, realisasinya. Kemudian ini AP, ini adalah harga yang sesungguhnya. Kemudian SP ini adalah harga standarnya, standar price-nya. SQ ini adalah standar kuantitinya. Nah, berarti kalau di sini tadi untuk mencari harga bahan baku, varian harga bahan baku, berarti kita mengkalikan apa? Kuantitas yang sesungguhnya dikalikan dengan harga yang sesungguhnya dikurangi dengan harga standarnya. Standar. Saya ulang ya. Di sini berarti untuk varian harga bahan baku, gitu ya, bahan baku berarti kita sederhananya itu berarti aktual apa tadi? Aktual quantity, berarti kuantitas secara aktual dikalikan dengan harga yang sesungguhnya dikurangi harga yang standar. Karena biasanya teman-teman yang mengambil topik ini sebagai bahan topik menarik PA, nanti mereka terus akhirnya, tapi saya nggak ngerti Bu, harga yang sesungguhnya berapa, harga standarnya berapa. Biasanya nggak ngerti. Kemudian terus biasanya saya minta untuk itu tadi, menghitung 1 tahun itu dia butuh berapa, baru dirata-rata. Nah, ini untuk yang varian harga bahan baku. Kemudian sudah ya, saya hapus. Nah, kemudian ini kuantitasnya, varian kuantitas bahan baku. Nah, kalau ini di sini sudah ada ya. Varian kuantitas bahan baku berarti di sini adalah standar harga standarnya tadi. Yang tadi SP ya, benar. Harga standarnya tadi kita kalikan kalau yang ini berarti varian kuantitas bahan baku ini diperoleh dari harga standar dikalikan dengan apa ini? AKI ya, berarti apa? Kuantitas ya. Kuantitas yang sesungguhnya dikurangi kuantitas secara standarnya berapa. Nah, ini yang ini tadi.
Bentar. Nah, ini ya. Kemudian ini ada tenaga kerja langsung, gitu ya. Yang tenaga kerja langsung, nah ini beda ya, tenaga kerja langsung beda. Saya hapusnya dulu. Nah, ini varian tenaga kerja langsungnya. Di sini teman-teman juga sudah bisa melihat ya. Di sini kita mencari selisih apa namanya? Selisih rata-rata yang dibayarkan per jamnya. Jadi kalau ini berarti kita bicara jam kerja tenaga kerja langsungnya. Nah, di sini kita bisa lihat AH itu actual hours gitu ya. Jadi setiap jamnya itu berapa, nominalnya yang sesungguhnya berapa. Kemudian actual rate-nya, maksudnya rate-nya itu berapa. Rate itu adalah standarnya ya, standar bukan standar. Rate itu seperti apa ya? Rate itu perbandingan gitu ya, rate actual rate tarif gitu ya, tarifnya berapa, standar hours-nya berapa, jadi jamnya, standar jamnya berapa, kemudian tarif standarnya itu berapa, standar rate-nya itu berapa. Untuk mencari varian tenaga kerja langsung, gitu ya, kita bisa menggunakan berarti AH, actual hours-nya, berarti jam yang sesungguhnya, itu dikalikan dengan selisih dari ini, selisih dari aktual rate-nya atau tarif aktualnya, tarif sesungguhnya itu berapa dikurangi dengan standar tarifnya, tarif standarnya itu berapa. Kemudian ini untuk mencari apa ini efisiensinya. Nah, kalau tadi rate-nya atau tarifnya, ini kita mencari efisiensinya. Kalau efisiensinya berarti kita cari dari yang sama itu SR-nya. Jadi standar rate-nya itu kita kalikan dengan selisih antara jam yang sesungguhnya dengan standar jamnya. Ini, jadi ada dua. Ini ya, ini yang sama apa? AH, berarti AH-nya dikeluarkan. Ini matematis banget ya. Kemudian yang ini yang sama apa? SR. SR-nya kita keluarkan. Jadi enggak, teman-teman bukan hanya menghafal ini ya. Bukan hanya menghafal apa istilahnya, menghafal AR apa gitu, tapi hafal saja caranya. Jadi kalau teman-teman AH dikurangi AR gitu, apa AH saya keluarkan apa yo, AH dikurangi AR minus SR gitu. Jadi pahami saja. Berarti kalau kita mau nyari actual hours-nya, actual hours itu simbolnya AH. Actual hours ki apa toh? Jam yang sesungguhnya. Bisa jadi nanti pas di soal, ketemu soal itu dia tidak menyebutkan AH-nya berapa, nggak matematis banget, SR-nya berapa gitu. Tapi teman-teman harus nyari sendiri. Misalnya jam tenaga kerja langsung yang sesungguhnya. Nah, berarti ini adalah actual hours-nya. Gitu ya. Terus dengan perusahaan menentukan jam kerjanya, nah, berarti itu adalah standar hours-nya. Nah, misalnya seperti itu.
Nah, ini untuk overhead-nya, BOP-nya gitu ya. BOP-nya ini untuk rumusnya. Nah, rumusnya ini aduh kok saya pusing ya Bu ngeliatnya ya, makanya AH actual hours dikalikan apa? AR actual rate gitu ya. Berarti ini artinya jam yang dikerjakan secara sesungguhnya, kita jam kerja yang sesungguhnya dikalikan dengan tarif sesungguhnya. Tarif sesungguhnya berapa? Kemudian dikurangi dengan actual hours dikalikan dengan SR-nya. Yang sama apa toh? Yang sama adalah actual hours-nya. Berarti jam kerja sesungguhnya, jam kerja realnya berapa dikalikan dengan selisih rate yang sesungguhnya dikalikan dengan standar rate-nya tadi, tarifnya tadi. Kemudian kalau untuk mencari efisiensi untuk BOP-nya, efisiensi BOP-nya ini juga banyak Bu, ya jelas banyak. Cari yang sama gitu. Yang sama apa? SR. SR-nya apa? Standar rate-nya. Berarti kalau kita mau menghitung efisiensinya, nah itu SR standar rate-nya dikalikan selisih antara jam kerja aktual dikurangi dengan standar jam kerjanya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan efisiensi. Sekarang saya mau nanya, teman-teman masih ingat nggak sih efisiensi dan efektivitas itu apa? Apa ayo efisiensi dan efektivitas? Dikatakan efektif jika apa sih? Dikatakan efisien. Sesuatu dikatakan efektif jika apa? Sesuatu dikatakan efisien jika apa? Ini tema atau apa Mbak ini Mbak? Mbak Dila ini temanya atau Iya, Bu. sumbernya? Hah? Temanya. Oh, temanya. Iya. Jadi gimana dikatakan efektif jika dikatakan efisien jika sering loh ini keluar nanti teman-teman pada akhirnya harus menentukan tingkat efisiensi. Dikatakan efisiensi itu berapa persen? Dikatakan efektif itu berapa persen? Apa efektif itu seperti apa? Udah full ya ini? Udah full teman-temannya. Dicari ya? Dicari. Besok pagi saya tanya. Nih, mudah sekali. Nggak akan saya jadikan PR. Nanti Saya ketemu. mau jawab yang efisiensi. Oke, silahkan Fatimah. Kalau efisiensi kan itu terdiri dari sumber daya seperti uangnya, waktunya, serta tenaga kerjanya. Ya, kalau dikatakan efisiensi apabila dari ketiga tersebut itu tepat sasaran gitu loh, Bu. Gitu, Bu. Selain Kurang itu, tepat ya, Bu ya. sudah nyangkut, sudah ada benarnya. Jadi memang efektif itu kita berbicara mengenai sumber daya, gitu ya. Sumber daya itu ada modal yang nantinya kalau di sini nanti diasumsikan sebagai bahan bakunya. Jadi sumber pengorbanannya kita itu bisa lebih tepat sasaran sudah betul, lebih lengkapnya yang lain. Maksudnya menambahi dari Fatimah. Setelah saya baru sadar, padahal saya sudah 2 semester ngajar di kelas ini ya. Mas Noval ini ganteng sendiri tadi kelas. Enggak, Bu. Ada Noval Ihsan juga, Bu. Oh, Noval Ihsan. Berdua toh? Iya, Bu. Semangat ya Mas, dikelilingi bidadari-bidadari cantik. Semoga bertahan sampai akhir.
Nanti lebih lengkapnya silahkan untuk ini ya, silahkan untuk dicari gitu ya. Biasanya ada, kemudian ada standarisasi untuk, saya lupa, untuk yang efektif atau yang efisien ya. Berapa persen, kita mainnya persentase. Itu juga ada. Nanti silahkan teman-teman coba cari infonya terlebih dahulu. Lumayan ya, 45 menit saya ngomongnya. Kemudian saya lihat contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya yang dikerjakan sama Mbak Dila gitu ya. Nah, di sini dia disuruh mencari selisih harga bahan baku, berarti varian bahan baku. Kemudian selisih kuantitas, berarti tadi ada yang selisih harga, manual apa namanya price, kemudian quantity. Nah, terus efisiensi, menghitung efisiensi, kemudian tarif TKL-nya. Coba kita lihat. Di sini dia menceritakan PT Syahira tahun 2018 memproduksi produk sebanyak 120.000 unit. Berarti yang dia produksi selama 1 tahun 120.000 unit. Bahan baku yang dibeli dari supplier 750.000 kilo. Nah, sedangkan yang kita butuhkan untuk proses produksinya 700.000 kilo. Berarti yang digunakan sesungguhnya adalah yang 700 ya. Kemudian dalam menghasilkan produk ditetapkan standar kuantitas bahan baku. Nah, berarti ada standarnya di sini. Standar bahan baku sebanyak 6 kilo per unit. Nah, berarti standarnya itu 6 kilo per unit. Banyak sekali ya, satu unit membutuhkan 6 kilo. Dengan standar harga 2.150. Nah, kemudian di sini sudah ada ya standar efisiensinya, tenaga kerja langsung 3 jam per unit. Standar upahnya 2.400. Ini contoh soalnya lumayan lugas gitu ya, lumayan jelas, lugas. Kemudian, namun kenyataannya yang terjadi harga bahan baku yang sesungguhnya adalah 2.100. Kemudian jam tenaga kerja sesungguhnya 365.000. Wah, ini lugas sekali nih ya, soalnya langsung sesuai dengan yang ditanyakan gitu ya. Jadi kalau anak SD itu nulis diket gitu ya, dulu sampai SMA kan nulis ya, kalau fisika itu kan andalannya anak-anak itu kan diket gitu ya. Soal fisika panjang kali lebar kali tinggi tidak dijawab gitu ya, tapi cuma nulis diket gitu ya, diket titik 2 gitu ya, ST delta gitu ya, sementara nulis diket gitu, terus nanti jawabnya tulis ulang rumusnya lagi, pas dimasukkan angkanya endingnya nggak ketemu. Sudah dapat nilai berapa? Separuh gitu ya, misalnya dapat nilai 20, kita dapat 10 poinnya. Nah, andalan banget gitu ya waktu zaman SMA. Sama, saya juga seperti itu kok. Apalagi matematika ya. Matematika soal cerita, ternyata yang ditanyakan adalah logaritma misalnya, ya kan? Yang ditanyakan logaritma. Nah, itu cukup tulis diket-diket aja, masukkan tulis ulang rumusnya, angkanya dimasukkan, tapi endingnya nggak tahu hasilnya. Dapat berapa itu poinnya? Dari 5 soal misalnya sudah dapat 10 poin. Nah, itu andalan banget ketika saya masih zaman SMA. Ternyata sama gitu ya, dari tahun ke tahun polanya sama. Nah, ini sudah cukup cukup jelas, contoh soalnya cukup jelas. Kemudian ini diketnya, coba. Ini langsung jawab, nggak pakai diket gitu ya. Nah, di sini langsung dijawab selisih harga bahan baku gitu ya. Berarti tadi apa? Selisih harga bahan baku. Kalau harga price, di sini dia bilangnya selisih
selisih harga bahan baku diperoleh dari harga yang sesungguhnya dikurangi dengan harga standar dikalikan dengan kuantitas yang sesungguhnya. Nah, lebih enak seperti ini. Jadi teman-teman paham. Jadi nggak ngapalin AK, AP gitu ya, actual price, actual quantity gitu. Itu akan lebih sulit dimengerti. Tapi kalau misalnya kita paham soalnya, dimasukkan rumusnya, kita paham rumusnya itu artinya apa, nah ini bisa dimasukkan. Nah ini harga sesungguhnya tadi 2.100, standarnya cuma 2.150, selisihnya cuma 50 repes gitu ya, 50 repes. Kemudian kuantitasnya 750.000. Nah ini. Bahan bakunya. Kuantitas yang sesungguhnya ini 700.000 apa 750? Yang bahan baku 750, Bu. Terus yang digunakan dalam proses produksi sebanyak 700.000 kilo itu apa? Bahan baku tuh ya? Iya, Bu. Hah? Iya, Bu. Jadi yang kuantitas yang sesungguhnya yang 750 atau yang 700? 700. Yang 700. Nah, soalnya itu ya, nanti silahkan teman-teman sambil dicek ya, barangkali saya yang salah. Nah, soalnya ini di bawahnya kuantitas yang sesungguhnya itu masuknya 700.000. Yang di atas 750.000. Nah, berarti ini harusnya 700, Bu. nah 700.000. Kok nggak mau Mbak di saya? Ini anu tuh Mbak. Oh ini bukan rumus tuh Mbak. Bukan, Bu. Saya nulisnya manual. Saya hitung di kalkulator. Oke. Sama ya, ini berarti hasilnya bukan 37.500 juta. Mungkin nanti akan ada selisih. Ini sekitar 35 juta ini. Saya kasih apotrops ya, soalnya di saya nggak mau. Nah, yang di sini selisih kuantitas bahan bakunya itu dari 700.000 yang sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas standar yang ditetapkan. Nah, ini standar kuantitas yang ditetapkan 1.120 dapat dari mana? Oh, ini memproduksi produk jadi ya, yang sudah jadi 120.000 unit. Kemudian 120.000 unit ini per unitnya butuh 6 kilo. Nah, berarti ini sudah benar. Kuantitas standar yang ditetapkan, ya dia produksi 120.000 unit, ininya butuhnya 6 kilo per unit. Berarti ada sekitar 720 ya, 720. Ini enggak minus tambah. Bagaimana, Bu? Ini loh, yang kamu kerjakan nomor 2 ini loh. Saya ngitungnya yang perkalian dulu, Bu. Saya hitung.
perkalian dulu ya Mbak. Ya kan 6 dikalikan 120 itu kan 720. 720 dikurangi 700 dikurangi 720 bukan minus kan? Saya menghitungnya itu Bu, yang 6 dikali 120 dulu, terus saya kalikan dulu ke 2150 baru dikurangi. Rumusnya apa toh Mbak rumusnya? Kan ini selisih kuantitas bahan baku. Selisih kuantitas bahan baku ini bisa diperoleh dari kuantitas yang sesungguhnya. Selisih antara kuantitas yang sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas standar yang ditetapkan. Dikalikan dengan harga standarnya. Nah, ini kuantitas standar yang ditetapkan berapa? 720. Ya, Bu, itu minus, Bu. Ada ya, bisa ya minus? Ya, minus 43 juta, Gian. Cuma kurang minus saja, Bu, itu. Nah, berarti dia rugi, loh. Iya. Ayo. Berarti dia rugi, loh. Dia nggak jadi laba, loh. Nggak semuanya itu dia rugi ya. Jadi enggak semuanya dia itu harus laba. Jadi nanti ada yang namanya memang varian itu memang kalau nggak salah favorable sama unfavorable gitu ya. Maksudnya hampir sama dengan apa namanya? Kalau namanya selisih ya kayak gitu. Tapi ini kalau ruginya sampai 43 juta kok yukah ya? 20.000 dikalikan 2.150. Oh iya ta, apa rugi ta? Nanti Baru yang nomor 3 itu laba, Bu. Nanti silahkan dicek lagi ya Mbak Jila dan teman-teman. Ya rugi apa laba. Kemudian efisiensi jam tenaga kerja langsung. Efisiensi jam tenaga kerja langsung di sini ada selisih jam kerja. Nah, selisih jam kerja ini jam kerja yang sesungguhnya dikurangi dengan jam kerja standar dikalikan dengan tarif upahnya. Tarif upahnya 2.400. 2.400. Jam kerja sesungguhnya berapa? 365. Oke, kemudian jam kerja standarnya 120.000 kilo ya. Mainnya apa tuh kamu? Oke, 3 jam. 3 jam per unit. Berarti 360. 360. Ini kok bisa rugi? Harusnya untung loh. Ya, Bu, itu laba. Iya, tak? Nah, ini nanti diperbaiki ya. Yang nomor 3 ini sudah ada di chat room ya. Jadi teman-teman juga bisa download. Yang terakhir ini tenaga kerja. Tarif upahnya. Tarif upah yang sesungguhnya dikurangi tarif upah yang standar. Actual rate ya ini. Actual rate dikalikan dengan jam kerja yang sesungguhnya. Ini apa? Rugi juga? Harusnya nggak rugi ya. Harusnya untung ya. Apa Bu? Nah, nanti diperbaiki lagi. Silakan untuk diperbaiki lagi. Besok pagi kita coba bahas ya, coba bahas kuisnya. Coba bahas kuisnya, terus nanti kita sama-sama lihat video pembelajaran. Saya sih ngambilnya dari Salimba. Jadi nanti silahkan kalau misalnya mau di-record, silahkan di-record. Waktunya mungkin sekitar 1 jaman besok pagi. Nah, bisa kita dengarkan bareng-bareng. Nanti saya bisa post, kemudian nanti kita cermati bareng-bareng dari video pembelajaran ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Karena varian ini memang banyak. Sebenarnya materinya banyak. Contoh soalnya pun juga banyak varian. Analisis varian.
Nah, yang salah-salah, contoh soalnya yang salah-salah dicek ulang, nanti keliru. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan, nanti saya diprotes. Bu, jamnya sudah habis. Bentar lagi masuk dosen baru gitu ya. Kemudian besok, yang besok Selasa, presentasi ya. PPAK-nya, PATM-nya presentasi. Sudah selesai toh? Belum, Bu. Masih kurang. Belum, Bu. Belum, Bu. Masih kurang banyak ya, besok saya bantu. Tapi aja di screenshot, aku singgaret kesalahan, aku hanya screenshot tinggal nulis ulang. Kemarin ada yang nanya, Bu saya ada yang keliru, sorry ya saya lintas mata kuliah. Untuk praktek akuntansi manufakturnya saya ada yang keliru mengerjakan formnya, worksheet-nya. Terus bagaimana Bu? Boleh nggak saya bikin worksheet baru, saya print, tapi nanti saya selipkan, saya tulis tangan? Boleh. Jadi misalnya ada kesalahan, karena kalian sudah menggunakan pulpen ya, karena memang saya mengerjakan menggunakan pulpen ya, itu silahkan untuk bikin worksheet-nya, kemudian nanti selipkan di situ, di strapless itu loh. Di strapless, jadi di buku kalian di strapless, di halaman yang kalian maksudkan. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa cukupkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nanti tetap ini ya, tapi sepertinya semuanya hadir, jadi saya nggak perlu bikin classroom. Hari ini saya juga materi. Nanti silahkan recordnya saja yang di-share di grup ya. Recordnya silahkan di-share di grup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live ya. Iya, Bu. Ya, Bu.